Our Father in heaven, we are coming to you tonight. We realize that we are. In Jesus we pray. Amen. Good evening everyone. Selamat malam, shalom. Good evening. Kenapa masih pede kurang percaya untuk berbicara dalam menyampaikan ucapan selamat malam saja masih ragu-ragu? Good evening. One more time. Good evening. Alright, ya, saya harap semua kita datang ke tempat ini dengan satu kerinduan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga bersama-sama untuk memuji Tuhan. So we are so thankful that we can be here. We can spend our time together here to hear the word of God, to praise His name, and to be His child. Yang kita sangat bersyukur kita bisa berada di tempat ini dan menghabiskan waktu di tempat ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Without further ado, let us open our Bible. Dan tanpa lama, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dari Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. One more time, Luke chapter 15 verse 11 through 32. So I will read here in English version, New International Version. So you can follow, you can read Indonesian version actually. Kalian bisa membaca bahasa Indonesianya. And I will read in English. Saya akan baca dalam bahasa Inggris. Maybe some of you can hear and follow me and try to translate in your heart through your reading Bible. Okay, so first level. So the parable of the lost son. Jesus continued. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of this estate." So he divided his property between them. Verse 13, ayat 13. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wine living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. And last, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death?" Verse 18, ayat 18. I will set out and go back to my father, and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men." So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Ayat 21. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." Verse 22. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate." Verse 24. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ayat 25. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So
So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Ayat 28, the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he said to his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Ayat 30, but when the son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf of him. Ayat 31, my son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. The last verse, ayat yang terakhir 32, but we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Praise the Lord. Yang kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar dalam bahasa Inggris dan juga baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. So the theme of the sharing the word of God tonight is the new creation in Christ. Ya, hidup yang dibaharui atau hidup yang baru di dalam Kristus. Brother and sister who belong in Jesus Christ, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kalau kita membaca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-32, this is about parable that Jesus told to his followers, ya, to his disciples and also to their dan ini adalah hal yang disampaikan Yesus, perumpamaan disampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitar pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa the younger son, yang anak bungsu ini, melakukan sebuah hal yang dimana ia mau mengambil bagiannya dan mau mempunyai kendali and take control atas apa yang sedang dan dalam keluarganya. Kepadanya dia meminta untuk mendapatkan bagiannya. There are four things that we can learn from, we can understand that there are four things, ya, ada 4 bagian yang dapat kita lihat dari anak bungsu ini ketika ia mau mengambil bagian dari apa yang menjadi harta kekayaan ayahnya. Yang pertama, the first is he is tired of the authority of his father and want to be set free. Ya, dia lelah atas kuasa ayahnya terhadapnya dan ia ingin bebas. If you can see here, the younger want to go out and want to spend the wealth that he had from his father. Ya, harta kekayaan yang diperoleh dari ayahnya, ia mau keluar dan pergi untuk berfoya-foya. Jika kita perhatikan dalam ayat ini, tentu saja kalau kita compare our life today, kalau kita menyamakan dalam kehidupan kita saat ini, kita dapat melihat, kita dapat merasakan, tentu saja when we are under control, ketika kita di bawah kontrol seseorang, of course we are not happy, of course we do not like that, of course we don't want them to take control of our life. Tentu saja kita tidak mau mereka untuk mengambil alih dalam kehidupan kita. Tentu saja kita tidak mau mereka mengatur kehidupan kita. Tentu saja kita tidak mau mereka selalu mencampuri kehidupan kita. Ya, maybe in your family, and also in this place, of course, ya. Mungkin dalam keluarga kita, mungkin dan bahkan juga di tempat ini. Tentu saja ketika kita dikontrol, ketika kita diatur oleh seseorang, tentu saja kita tidak mau. We don't want to take control of our life. Ya, kadang kita menganggap bahwa kontrol yang diberikan itu adalah hal yang membawa kita ke dalam, ya,
membuat kebebasan kita tidak bisa mengekspresikan diri kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan keinginan kita. But you know that, ya, semua hal ini tentu saja dengan tujuan yang baik. Nanti kita akan belajar bagaimana the younger ini, si bungsu ini memiliki sifat-sifat yang mau melakukan atas kehendaknya sendiri tanpa dipimpin oleh ayahnya. Kemudian the second is he wants to go out and he doesn't want to his father control. Ya, dia tidak mau kontrol dari ayahnya dan dia ingin keluar. Dan tentu saja si bungsu ini tidak mau supaya ketika ia berada bersama dengan ayahnya, dia melakukan pekerjaan yang disuruh oleh ayahnya. Tentu saja mungkin mengembalakan seperti tadi brothernya atau kakaknya, ya, di mana kakaknya bertahun-tahun setia, ya. Kemudian juga mungkin dia bosan atau dia tidak ingin lagi melakukan pekerjaan bersama dengan ayahnya. And then the third is he doesn't want to believe for the management of his father. Ya, dia tidak percaya dengan manajemen ayahnya, dengan apa yang diatur oleh ayahnya. Ia tidak mau, ia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah hal yang mengengkamnya, adalah hal yang tidak mampu ia bisa ekspresikan sebagai anak muda dan membandingkan dirinya dengan orang luar di sana yang bebas hidupnya, yang berfoya-foya, yang suka bermain dengan narkoba atau bahkan semuanya, dan dia tidak mau seperti dikekang oleh ayahnya. Ya, kita belajar di sini bahwa ayahnya itu sebenarnya memberikan yang terbaik bagi dia, tetapi his response from his father is not good. He think that his father wants to make his suffers, wants to make him yang membuat dia menderita. Ya, tetapi di sini kita lihat bahwa manajemen daripada ayahnya itu adalah manajemen yang membawa kepada kebaikan. Kemudian hal yang keempat yang dilakukan oleh si bungsu ini yaitu he is proud of himself and want to and believe that he has a great power about himself, and he believe that dia sudah mempunyai kecukupan dengan apa yang sudah ia dapatkan dari ayahnya. Ya, tanpa berpikir panjang, ya, di sini kita melihat bahwa ia bangga dengan dirinya ketika ayahnya memberikan yang bagian daripada kepunyaannya. He is proud and spend all of the money and go out and maybe he can, dia keluar dan dia juga menghabiskan yang berfoya-foya dengan apa yang ia punya. Yang mungkin pada saat itu ia merasa bahwa hidupnya sangat berkecukupan. Ya, he think that everything he has, ya, semuanya dia punya. Yes, everything dia mampu untuk membeli. Semuanya ia mampu untuk melakukan apa yang ia ingini. But look here, ya. Tapi lihat di sini, ya, semua yang apa yang ia anggap itu dari poin pertama, ya, dari poin pertama sampai poin keempat, yang ia merasa bahwa ia sudah mempunyai segalanya, yang pada saat itu juga datanglah yang namanya pencobaan. Ya, datang yang namanya kelaparan, yang di tempat itu tadi kita baca, ya, di ayat di ayat 14, yang di situ dikatakan bahwa di mana di tempat ia berada pada saat itu terjadilah yang namanya kelaparan di tempat itu. Of course, he doesn't have anything when the famine come. Ya, dia tidak mempunyai apa-apa ketika kelaparan itu datang.
ya ia terpaksa yang melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan makanan. Ya, di sini ia lapar dan bahkan he wants to eat poor food, ya, makanan babi. Ya, dia di sini saking laparnya, saking dia tidak mempunyai apa-apa lagi, yang ia mau makan makanan babi. Sihir, ya. Kita belajar dari sini, ya, when we are proud in ourselves and we think that we are bigger enough and we are smart and we are have anything, ya, don't be proud of that. Ya, jangan bangga dengan hal itu, tetapi dengan apa yang kita punya itu, ya, biarlah itu di bawah kontrol. Ya, if you have a parents that is under control of the parents, ya, kalau di dalam institusi, ya, dalam institusi ini tentu saja ada bapak, ibu dosen, staf dosen yang mengontrol kehidupan kita. Ya, di sini kita dapat melihat bagaimana sebenarnya kontrol itu, ya, sangat menyakitkan kita, ya, sangat membuat kita tergentang dan tidak bebas dan tidak mau melakukan hal yang kita inginkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di sini kita dapat melihat, ya, ada kondisi, ya, dari hal yang dihadapi dari poin pertama tadi, dari poin keempat ini, ada efek yang akan kita alami ketika kita sudah terjerumus dalam hal ini. Ya, ketika si bungsu ini sudah terjerumus dalam hal ini, yang pertama yaitu keadaan berdosa dan keadaan yang menyimpang dan jauh dari Tuhan. Ya, of course, when we feel bad, ya, when we feel we are a sinner, ya, kita merasa ketika kita melakukan sebuah pelanggaran dosa, yang ada hati kecil kita mengatakan kenapa saya melakukan ini, dan kita menyesal, ya, dan kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan itu. Ya, memang kadang kita lihat bahwa ada kata mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terakhir, ya, akhir. Ya, kalau yang namanya di awal itu apa namanya dicoba, ya, bukannya apa? Oh, perkenalan, ya. Thank you for letting me know. Apa perkenalannya? Oh, pendaftaran. Oh, ya, pendaftaran. Ya, registration. Dalam bahasa Indonesia registration. Ya, kemudian yang kedua yaitu keadaan berdosa adalah keadaan pemborosan. Ya, ketika kita punya hal, ya, when we have money, ya, kita mau spend uang kita itu untuk keinginan dari kita. Ya, kenapa saya bilang di sini bahwa pemborosan adalah dosa? Ya, ketika kita when we want to buy the things that we want, ya, ketika kita mau membeli barang yang kita mau beli, and we don't have money at that time, ya, kita tidak mempunyai uang pada saat itu, ya, of course we will find another way to buy that thing. Ya, tentu saja kita akan mencari cara lain untuk membeli barang itu. Ya, I don't judge you here, saya tidak menakimi kamu di sini. Ya, maybe, ya, di sini ketika dia mau membeli barang itu dan dia tidak mempunyai uang, ia menghalalkan segala cara. Ya, ketika ia melihat ada temannya, uang temannya, HP temannya yang ditaruh sembarangan, atau juga laptop temannya, dia sudah incar 1 minggu atau 2 minggu, di mana dia lemah untuk menaruh barang itu. Ketika ia tidak tahu barangnya itu, maka waktu saya untuk mengambil barang itu. Ya, although it's happened here, yang I can guarantee you here, ya, tentu saja hal ini terjadi di tempat ini. Ya, maybe some of you who came, ya, yang pertama kali, the first time came here, ya, you thought that this is the school of God, ya, ini adalah sekolah hamba Tuhan, dan maybe I can put my things everywhere, and I can believe all of my friends here, and they will not ya, steal my money and steal my things here, yang mereka tidak akan mengambil barang-barang saya, ya, atau
bahkan juga hal-hal yang lainnya. Dan tentu saja, not like that. We are here, we are di Forgetsi, kita dibentuk dengan hal-hal seperti itu. Mari kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dengan apa yang kita punya, jangan dengan apa yang teman kita punya. Ya, jangan membandingkan, don't compare yourself to your other friends. Ya, apa yang dia punya syukuri, dan apa yang kamu punya juga syukuri. Yang mungkin belum saatnya kamu memiliki itu. Ya, jadi jangan hanya gara-gara kamu menginginkan itu, kamu melakukan berbagai cara. Ya, I hope you can understand that and you can remind yourself, just be thankful for what you have, for what I have. Ya, sangat berterima kasih dengan apa yang engkau punya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu keadaan berdosa adalah keadaan mengingini. Ya, ini adalah situasi the situation that when he or she wants something. Ya, saya sudah tadi juga bicarakan mengenai tadi pembohosan. Ya, di sini bahwa keberdosan itu juga dimulai dari keinginan. Yang bikin itu yang untuk tadi anak bungsu tadi dia mempunyai keinginan yang untuk mengambil bagiannya, yang untuk mengambil apa yang merasa bahwa itu adalah bagiannya, dan ia mau berfoya-foya dengan apa yang ia punya. Ya, di sini adalah awal mulanya dosa. Kemudian yang keempat, the fourth is keadaan berdosa adalah keadaan diperbudak oleh dosa. Ya, di sini kita melihat bahwa ketika anak bungsu itu, yang ketika dia sudah mengambil bagiannya dan semua sudah mengikuti apa yang dia ingini, ini adalah keadaan diperbudak oleh dosa itu sendiri. Ya, of course, ketika kita mengatakan bahwa apa yang kita ambil dari orang lain itu adalah hal kepunyaan kita. Tetapi kita di sini bahwa remember that kita we are being saved by Satan. Ya, kita sedang diperbudak oleh setan. Ya, kita di sini sedang diperbudak oleh setan. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam dosa, tentu saja setan senang. Ya, iblis senang dengan keadaan itu. Jadi mari kita senantiasa menyadari like this young he remember that he already have sinned in heaven and to his father. Dia sudah berdosa di surga dan juga kepada bapaknya. Ia menyadari bahwa ia telah berdosa. Jadi waktu itu tidak terlambat. Time is never late. Time is not too late. Tidak terlambat. Bahwa ketika kita when we realize that we are a sinner and we want to come back to realize that we are a sinner, tentu saja Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. And then yang kelima yaitu keadaan berdosa adalah keadaan mati. Di ayat yang ke-23 dan 32 kita bisa melihat di sini bahwa seorang yang berdosa bukan hanya saja mati dalam hukum karena ia berada dalam hukuman mati, tetapi mati di dalam pelanggaran dosa, dan ada yang di negeri yang jauh itu yang telah dianggap mati oleh ayahnya dan keluarganya. Di sini kita melihat bahwa dengan perbuatan kita itu sendiri, orang lain atau ayah daripada si anak bungsu ini, ketika anaknya ini keluar dari manajemennya, dari kontrol daripada ayahnya, ayahnya besar, apa yang kamu ingini, yang kamu lakukan. Tetapi di sini kita melihat bahwa anak bungsu ini menyadari bahwa ia telah berdosa. Brother and sister who belong in Jesus Christ, here we can learn three things from this young when he realized that he has
failed dan dia telah berdosa. Di sini kita melihat bahwa ketika ia datang, ia kembali, he come back to his father home, to his house father, to his home father. I'm sorry. Oke, sedikit drop ya, karena juga campur-campur jadi nggak ada terjemahan, jadi campur sendiri. I'm sorry. Jadi ketika ia datang ke rumah ayahnya, ia datang dengan compang camping. Dan ketika ia pergi dengan megahnya, dengan kepunyaannya, dengan apa yang ia miliki, dia pergi. Tetapi ketika ia datang berbalik, ia datang dengan pakaian compang camping, dengan lapar, dengan lemah letih karena sudah tidak makan. Tetapi di sini kita melihat bahwa pengampunan itu selalu datang. Yang ayahnya ketika ia melihatnya dari jauh, ia berlari menghampiri si bungsu ini. Yang kata bahwa anakku yang telah hilang telah datang kembali. Begitu juga kita, yang ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita hilang, ketika kita hilang, kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa dan kita kembali lagi, maka tentu saja Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan itu, Dia akan menolong kita kembali. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa diperbaharui di dalam Kristus, seperti perumpamaan ini, yang anak kecil ini ketika ia mau berfoya-foya dengan apa yang ia miliki dan pencobaan datang, dan ia menyadari dengan apa yang ia alami. Dan coba kalau misalnya ia tidak menyadari dengan apa kesalahan yang ia alami pada saat itu, tentu saja mungkin dia sudah mati pada saat itu dengan kelaparan yang ada. Jadi mari kita juga senantiasa di tempat ini, mari kita mempunyai satu keyakinan bahwa kita ada di sini. We are here to learn, we are here to be prepared, we are here to worship His name, and we are here to be saved. Dan kita ada di sini, kita belajar, kita ada di sini untuk dipersiapkan, kita ada di sini juga untuk diselamatkan, dan kita ada di sini untuk menjadi pemberita Injil, untuk memberitakan Injil itu kepada yang lain. When we have heard the word of God, of course, let's go out and say the word of God that we heard, and say that Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ has redeemed our sin on the cross, and He will come for the second time to save His people. Mari kita senantiasa terus berpegang teguh kepada Tuhan, and when we realize that we are a sinner, let's come back to Him. Ketika kita menyadari kita berdosa, mari kita datang kepadanya. Jangan datang kepada your boyfriend or your girlfriend, jangan datang kepada pacarmu atau kepada gebetanmu, tapi come to Him. Datang kepada Dia dan talk to Him what you are feeling right now. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini. That's all the word of God that I share to you. I hope you can understand and you can do it in your life and also in my life, of course. Jadi saya berharap firman ini bisa kita dapat aplikasikan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan tentu saja juga dalam kehidupan saya. Demikian firman Tuhan. Kita suka. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. We praise your name for the word of God that we heard, and we believe.